Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah perancangan percobaan, yaitu tentang percobaan dua faktor atau sering dikenal dengan percobaan faktorial. Percobaan faktorial adalah percobaan dua faktor atau lebih faktor gitu ya, maka dikenal dengan percobaan faktorial. Percobaan dengan menggunakan F faktor dengan T taraf untuk setiap faktornya itu biasanya disimbolkan dengan percobaan faktorial F pangkat T. Misalnya percobaan faktorial 2 pangkat 2 artinya kita menggunakan 2 faktor dan 2 taraf pada masing-masing faktor. Kemudian percobaan faktorial 2 pangkat 2 itu juga sering ditulis dalam bentuk 2 kali 2 ya, dimana penyimbolan yang terakhir ini sering digunakan untuk percobaan faktorial di mana taraf dari masing-masing faktornya itu berbeda. Misalnya 2 taraf untuk faktor A dan 3 taraf untuk faktor B, maka disebut percobaan tersebut adalah percobaan faktorial 2 kali 3. Nah, tujuan dari percobaan faktorial yang paling utama adalah kita ingin melihat interaksi antara faktor yang dicobakan, di mana ada kalanya kedua faktor itu saling sinergi ya, atau memberi pengaruh yang positif, akan tetapi keberadaan salah satu faktor itu atau bisa jadi keberadaan salah satu faktor itu justru menghambat kinerja dari faktor lain atau memberi pengaruh negatif terhadap respon. Nah, adanya kedua mekanisme tersebut itu cenderung meningkatkan pengaruh interaksi antar kedua faktor. Interaksi itu berguna untuk mengukur kegagalan dari pengaruh salah satu faktor untuk tetap sama pada setiap taraf faktor lainnya, atau secara sederhana, interaksi antar faktor adalah pengaruh dari faktor tertentu terhadap sangat tergantung pada taraf faktor lainnya gitu ya. Misalnya di sini ada pengaruh waktu fermentasi W itu sama pada setiap taraf perlakuan suhu fermentasi T. Jadi maka kedua faktor tersebut saling bebas, artinya tidak ada memberi pengaruh satu sama lain. Dan ketika dikatakan dan dapat dikatakan itu tidak ada interaksi. Namun apabila perlakuan W itu memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap taraf T, maka dikatakan terjadi interaksi antar faktor W dan faktor T. Jadi kalau suatu percobaan katakanlah ada faktor W dan faktor T, jadi ketika faktor W diberikan pada taraf W1, W2 atau W3 nilainya berbeda, ketika T-nya juga diberikan yang berbeda, maka ini artinya ada interaksi antara faktor W dan faktor T tadi. Nah, secara umum percobaan faktorial itu dapat digunakan untuk mendeteksi pengaruh mandiri ya, pengaruh mandiri masing-masing faktor. Ada faktor A, faktor B, bagaimana pengaruh faktor A terhadap respon, faktor B terhadap respon. Kemudian juga ada juga kita juga dapat mengetahui pengaruh interaksi dari keduanya gitu terhadap respon tadi. Misalnya faktor A dan faktor B seperti yang gambar ini, dia tidak ada interaksi keduanya. Kemudian sementara pada gambar yang kedua dan ketiga ini dikatakan faktor A dan faktor B ini ada interaksi ya di kedua faktor tersebut. Nah, berbicara tentang rancangan percobaan faktorial, jadi ada salah satu rancangan yang merupakan bagiannya, yaitu ada rancangan acak lengkap faktorial. Jadi rancangan acak lengkap itu adalah rancangan lingkungan ya, yang dimana dibentuk ya telah dibicarakan pada pertemuan sebelumnya, di mana rancangan ini dianggap semua perlakuannya adalah homogen gitu, makanya dianggap rancangan acak lengkap. Kemudian di sini kita berbicara tentang rancangan acak lengkap faktorial, di mana ya berarti ada tidak hanya satu faktor yang akan yang akan dibentuk dari rancangan ini, tetapi terdiri dari minimal 2 faktor atau lebih. Nah, secara umum model matematis yang biasa digunakan pada rancangan RAL faktorial ini seperti ditunjukkan pada slide
Ini ya. Dan yang umum digunakan adalah seperti ini. Kemudian contoh misalnya kita contoh dari percobaan RAL faktorial itu misalnya seperti ini ya. Saya seorang mahasiswa melaksanakan penelitian tentang pengaruh suhu udara fermentasi pada suhu T dan waktu fermentasi W terhadap kadar air biji kakao yang dihasilkan. Jadi masing-masing percobaan itu akan diulang selama 4 ulangan. Nah, T-nya tadi terdiri dari 2 taraf, ada suhu 40 derajat Celcius dan pada suhu 50 derajat Celcius. Sementara waktu fermentasi yaitu W itu ada 3 level atau 3 taraf, ada W1, W2 dan W3. Nah, sekarang jika seperti ini, berapa sebenarnya jumlah perlakuannya? Maka kita dapat mengatakan bahwasanya ini adalah percobaan faktorial 2 dikali 3 ya, 2 dikali 3. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6, berarti dia punya 6 percobaan. Tetapi di sini kita melakukan sebanyak 4 kali ulangan untuk masing-masing perlakuan. Sehingga 6 perlakuan tadi dikali dengan 4, sehingga kita akan mendapatkan 24. 6 dikali 4 sama dengan 24 satuan percobaan ya. Jadi ada 24 percobaan yang akan dilakukan. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh faktor suhu dan faktor waktu fermentasi terhadap kadar biji kakao. Apakah dia faktor T ini berpengaruh terhadap Y tadi terhadap respon, atau W yang berpengaruh, atau ada interaksi antara T dan W yang memberikan pengaruh terhadap Y yang akan kita peroleh gitu. Bagaimana ininya? Nah, jadi seandainya nih, ini datanya adalah data rekaan ya, bukan data sebenarnya. Jadi seandainya diperoleh data seperti ini, kita sudah melakukan perlakuan nih. Ada W1, T1, ulangan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian T1, W2, ulangan 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Diperoleh data seperti ini ya misalnya. Jadi tadi kita dapat, kita sudah dapatkan ya, katakanlah sudah dapatkan 24 ini, apa namanya, satuan percobaannya sudah kita lakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus melakukan perhitungan. Perhitungannya adalah, maka kita harus melakukan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan dulu nilai derajat bebas ya. Derajat bebasnya yaitu ada derajat bebas perlakuan, kemudian faktor suhu, faktor waktu, kemudian interaksi keduanya, galat dan total. Untuk dB perlakuan itu dapat diketahui dari T dikali W kurang 1. Jadi kita tahu bahwasanya T-nya itu ada 2 taraf atau 2 level, W-nya ada 3, dan ulangannya ada 4. Maka untuk dB perlakuan makanya diperoleh T 2 dikali W3 dikurang 1 sama dengan 5. Untuk suhu, T dikurang 1 sama dengan 1, waktu 3 dikurang 1 sama dengan 2, interaksi T dan W diperoleh 2 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan untuk galatnya adalah T dikali W dikali U kurang 1. Jadi 2 dikali 3 dikali 4 kurang 1 sama dengan 18. Dan total adalah T dikali W dikali U dikurang 1 sama dengan 23. Nah, setelah dapat dB-nya, apalagi yang kita lakukan? Kita tentu harus menghitung jumlah kuadrat. Nah, sebelum menghitung jumlah kuadrat dan yang lainnya, kita pertama sekali juga harus menentukan nilai faktor koreksi. Nilai faktor koreksi ini diperoleh dengan cara menghitung grand total kuadrat dibagi dengan U dikali A, ini faktor T tadi, dikali dengan B, yaitu faktor B atau faktor W. Jadi grand total kuadrat itu kita dapat dari mana? Grand total adalah nilai ini ya. Nah, ini
Jadi total dari sini ditotal dulu, ditotal berapa W1, W2, W3 dan seterusnya pada T1 dan T2-nya, kemudian ditotal. Setelah total dapat, maka kita lakukan total kembali, maka dikenal dengan grand total. Jadi dari situ kita untuk menghitung nilai faktor koreksi diperoleh sebesar 18,33. Kemudian yang ketiga kita menentukan nilai jumlah kuadrat ya. Jadi setelah tadi kita baru bisa menentukan nilai jumlah kuadrat. Jadi jumlah kuadrat yang pertama adalah jumlah kuadrat total, di mana sigma dari x kuadrat dikurang fk atau faktor koreksi. Jadi masing-masing angka tadi 22,2 dan seterusnya nih, 22, sekian kuadrat, tambah ini kuadrat dan seterusnya. Kemudian nanti baru dikurangkan dengan nilai faktor koreksi sebesar ini, maka dapatlah 747,145. Kemudian ada JK perlakuan. JK perlakuan ini adalah sigma P kuadrat dibagi dengan U dikurang FK. Jadi masing-masing perlakuan ada perlakuan W1 T1, kemudian ada perlakuan nanti W2 T1 dan seterusnya dikuadratkan, kemudian dikurang dengan faktor dibagi dengan U dikurang dengan faktor koreksi, diperoleh 3,38. Dan JK galat ya, JK galat ini adalah JK total dikurang dengan JK perlakuan. Jadi JK totalnya tadi di awal kita sudah dapatkan sebesar 747, kemudian dikurang dengan nih JK perlakuan, jadi sama dengan 408,64. Kemudian selanjutnya kita buat dulu tabel ini ya, ini tabel bantu namanya, tabel bantu antara interaksi suhu dan waktu. Jadi kita dari sini kita bisa melihat, jadi T1W1 semua ulangannya itu ada sekian, totalnya 106, kemudian ini total sekian, nanti ada ini untuk T berapa, untuk W berapa. Jadi tabel bantu aja untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Kemudian selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat faktor T ya, di mana sigma T kuadrat dibagi dengan jumlah ulangan dikali dengan W ya, di faktor faktor lainnya. Jadi U dikali W dikurang faktor koreksi juga. Jadi maka didapat 31,2,79. Makanya tadi kita buat tabel bantu supaya kita memudahkan melihat nilai T-nya. Ini 312 kuadrat ditambah 3 sekian kuadrat. Kemudian nanti dibagi dengan 4 kali 3 dikurang dengan faktor koreksi. Dapatlah nilainya 62,5328. JKW atau JK faktor W, maka diperoleh sigma W kuadrat dibagi dengan U dikali dengan T ya. U-nya 4, T-nya 2. Jadi 2 dikali 4 atau 4 dikali 2. Sigma W-nya berapa? Ada di tabel bantu tadi. Sigma W-nya adalah ini. Total W1, total W2 kuadrat, total W3 kuadrat. Jadi maka diperoleh sama dengan 94,596. Selanjutnya kita juga menghitung JK interaksi antara T dengan W ya, di mana JK perlakuan dikurang JKT dikurang JKW sama dengan 181,3. Dan selanjutnya kita juga menentukan nilai kuadrat tengah atau KT. Untuk faktor T, maka JKT dibagi dengan T kurang 1. JKT kita sudah dapat tadi sebelumnya ya, jumlah kuadrat faktor T 62 dibagi T kurang 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1, maka dapatnya tetap 62. Dan untuk kuadrat tengah W adalah JKW dibagi dengan W kurang 1, 3 dikurang 1, 2. JKW-nya ada, sudah didapatkan tadi ini 94,59, maka dapatlah 47,298. Selanjutnya kita juga menghitung
kuadrat tengah untuk interaksi T dan W, di mana JKT dikali W, JK interaksi juga dibagi dengan T kurang 1, W kurang 1, diperoleh 90,685, dan KT galat adalah JK galat, yaitu U dikurang 1 dikali T dikali W. Jadi ada U-nya 4 dikurang 1, 3, T-nya 2 dikali 3. Jadi diperoleh 22,705. Yang kelima, kita menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung itu persamaannya adalah F hitung untuk T, maka kuadrat tengah T dibagi dengan KT galat sama dengan 2,75. Kemudian ada F hitung W adalah KT untuk W dibagi dengan KT galat juga sama dengan 2,08, dan F hitung interaksinya KT interaksi dibagi dengan KT galat dapat 3,99. Nah, selanjutnya apa? Kita juga harus menentukan nilai F tabel. F tabel ini sebenarnya bisa dilihat di dalam tabel ya, ada tabelnya, tapi di sini kita juga bisa melakukan bisa mencari dengan sebuah perhitungan di mana F tabel itu bisa dicari dengan F inverse nilai taraf dibanding dengan dB yang dicari dibagi dengan dB galat. Katakan F tabel untuk T. T tadi kita dapat adalah dB galatnya 1 ya, karena ada 2 dikurang 1 jadi 1. Kemudian dB T-nya maksudnya itu 1. Kemudian ada dB galat. dB galat itu adalah berapa tadi? 18 ya. dB galat adalah cara hitungnya yaitu mana tadi? Ini ya, T dikali W dikali dengan U kurang 1, 2 kali 3 dikali 4 kurang 1 sama dengan 18. Maka F tabel untuk F tabel untuk T sama dengan berarti 5%. Ketika 5%, 0,05 dikali dengan 1 dibanding dengan 1 dibanding dengan 18. Dapatlah 4,41 ya. Kemudian kalau dibagi untuk yang 1%, maka nilai tarafnya adalah 0,01 dan seterusnya. Nanti bisa dibuktikan sendiri ini via Excel atau menggunakan kalkulator juga bisa. Kemudian yang ketujuh, kita juga menghitung koefisien keragaman ya, di mana koefisien keragaman dihitung dengan cara akar KT galat dibagi dengan rataan umum dikali 100 ya. Jadi diperoleh 17,2%. Nah, sehingga nantinya kita akan mendapatkan sidik ragam percobaan RAL faktorial 2 kali 3-nya ya. Jadi 2T 3W, makanya disebut juga dengan RAL faktorial 2 kali 3. Kemudian dari tabel ini, apa sebenarnya yang dapat diketahui? Nah, berdasarkan tabel ini kita dapat mengetahui bahwasanya apakah perlakuan yang kita berikan itu yaitu suhu dan waktu serta interaksinya ini memberikan pengaruh terhadap respon yang kita cari tadi ya, terhadap kadar air biji kakao ya kalau di sini ya. Jadi dari mana kita lihat? Dari nilai ini. Ya, dari nilai ini kita bisa lihat. Jadi ketika ini di sini F hitung itu dapat 2,75, sementara F tabel 5% 4,1 dan 1% 8,29. Karena nilai F hitung ini lebih kecil dari nilai F tabel, maka dikatakan tidak ada perbedaan nyata di sini. Maka tidak berbeda nyata ya, tidak ada beda gitu. Begitu juga untuk yang faktor W, faktor waktu. Jadi pada W 5%, F tabelnya 3,5 dan 1% 6,01, sementara F hitungnya cuma 2,08, lebih kecil dari nilai F tabel. Nilai F hitung lebih kecil dari ini, maka ini juga tidak ada perbedaan nyata. Kemudian selanjutnya untuk faktor interaksinya, untuk perlakuan interaksinya di sini F hitung itu 3,99, sementara F tabel pada 5% nilainya 3,55. Artinya apa? F tabel lebih besar dibandingkan nilai F hitung. Nilai F hitung untuk faktor interaksi ini
Ini nilai F hitung untuk faktor interaksi lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel untuk taraf 5%. Tapi untuk taraf ini dia tetap lebih kecil. Jadi artinya dia ini berpengaruh terhadap yang ini. Makanya di sini juga disimpulkan bahwasanya ini nyata pada taraf 5%. Ya, jadi sementara untuk yang lainnya tidak ada perbedaan nyata. Maka yang ada pengaruh adalah di sini diketahui adalah bahwasannya interaksi faktor T dan W itu berpengaruh nyata pada respon, yaitu kadar air biji kakao tadi untuk taraf 5%, ya. Atau secara umum disimpulkan seperti ini. Hasilnya memperlihatkan interaksi yang nyata antara perlakuan suhu dan waktu fermentasi. Perbedaan suhu nyata dipengaruhi oleh taraf waktu fermentasi yang digunakan, dan pengaruh waktu fermentasi itu berbeda nyata pada suhu fermentasi yang diujikan. Sementara pengaruh utama suhu fermentasi dan waktu fermentasi itu keduanya tidak nyata. Nah, suhu udara fermentasi T tidak berpengaruh terhadap kadar air biji kakao setelah fermentasi. Begitu juga dengan waktu fermentasi W itu tidak berpengaruh terhadap kadar air biji kakao setelah fermentasi. Namun ada interaksi yang nyata antara suhu fermentasi T dan waktu fermentasi W terhadap kadar air biji kakao. Kira-kira kesimpulannya seperti ini, ya. Sebenarnya dari persamaan atau rumus-rumus yang kita jabarkan tadi, kita tidak harus menghitung satu persatu secara manual, ya. Kita bisa melakukan menggunakan software atau menggunakan Excel. Salah satu softwarenya yaitu kita bisa menggunakan SPSS, ya, yang sudah umum digunakan. Nah, di SPSS nanti juga akan hasilnya sama seperti yang sudah kita hitung tadi, ya. Di sini disebutkan bahwasanya F ini signifikansinya adalah ini, ya. Artinya apa angka ini? Sorry, ada yang ketutup ini. Ini. Jadi artinya untuk faktor suhu yaitu T dan waktu W, nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Maka ini dianggap dia tidak ada pengaruh, ya, tidak nyata berpengaruh gitu, tidak ada pengaruh nyatanya. Sementara untuk interaksi ini nilainya adalah signifikansinya 0,037, artinya dia lebih kecil dari nilai 0,05, artinya dia memberikan pengaruh yang nyata, ya, pengaruh nyata pada interaksi. Nah, jadi jika dilihat dari gambar yang dihasilkan, jadi ada hubungan antara suhu dan waktu fermentasi itu terhadap kadar air itu seperti ini. Jadi pada suhu 40 dan 50 dengan T 5 hari, ya, ini yang hijau ini 5 hari, ini akan menghasilkan kadar air yang lebih besar, ya, di sini dari hasil data yang kita dapatkan. Kemudian kalau untuk 6 hari dia suhunya 6 hari berarti yang ini, ya, yang kuning. Ini antara T1 dan T2, kemudian ini untuk W yang 4 hari yaitu pada T1 dan T2, ya. Nah, jadi sebenarnya kita juga bisa melakukan perhitungan lanjutan, ya. Kita bisa melakukan uji lanjut untuk interaksi faktor T dan W, ya, yang nanti akan kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Saya kira untuk hari ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan sampai jumpa pada minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.